Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sahabat surga, para klien yang sudah banyak memberikan masukan dan juga pertanyaan, curhat-curhat. Hari ini kita akan membahas step by step latar kabuna topak onan topak. Kita akan meningkat tingkat demi tingkat dari apa yang sudah masuk di El-Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam. Tentu masih kita verifikasi dan kita seleksi. Hari ini ada paling tidak nanti ada 6 masalah besar, mudah-mudahan selesai. Dan kalau yang belum selesai nanti bagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tunggu nanti. Insya Allah semuanya akan terjawab dari ratusan itu. Paling 4-5 tahun selesai ya. Tapi paling tidak ini akan kita seleksi dari yang mulai urgent. Ini pertanyaan pertama. Saya masuk, alhamdulillah sudah hadir di antara kita para asatidz, para ustadz-ustadz yang insya Allah capable pada bidangnya masing-masing, baik dari lulusan Mesir, dari lulusan Madinah, dan juga lembaga-lembaga keagamaan yang insya Allah capable pada bidangnya. Dan insya Allah tidak ada yang jawaban-jawaban yang tidak bersasar Quran dan hadis, karena kitab-kitab sudah kita siapkan. Jadi jangan khawatir, kita tidak akan ngeprank kayak anaknya Akididi. Oke. Pertanyaan pertama, tolong para peserta silahkan mempersiapkan jawabannya. Bagaimana ketentuan tentang nazar? Kaitannya dengan pertama, apakah nazar harus diucapkan? Dan apakah pelaksanaan bisa dicicil? Dan apa bedanya nazar dengan janji? Paling tidak ada 4 poin pertanyaan. Kita persilahkan. Monggo dari siapa dulu? Ustaz Musib, silakan. Baik, Bapak Ibu pemirsa El-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan nazar apakah harus diucapkan? Yang pertama, memang pemenuhan nazar itu memang hukumnya wajib ya. Wal yufu nudurahum. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 29. Juga hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man nadhara ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka tunaikanlah. Baik, dalam kitab-kitab fikih ya, dalam kitab Al-Iqna ada, kemudian dalam kitab Fathul Qarib ini ada halaman 185, bahwa nadar itu punya 3 rukun ya. Arkanun nadri salah satu. Nadar itu ada 3 rukun. Yang pertama, nadir. Nadir itu orang yang bernadar. Yang kedua, mandur, yang dinadari. Dan yang ketiga, segotun. Segot itu ucapan. Jadi kalau merujuk dalam rukun nadar ini, maka nadar memang harus diucapkan. Demikian. Mungkin ada yang menambahi. Ya, baik. Oh. Ya, Ustadz. Tadi Ustadz Muji dari Fathul Mu'in atau mana? Fathul Qarib, Madhab Syafi'i ya. Ada di kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Imam Al-Qurtubi, juz 4 halaman 359, dan sependek yang saya tahu dari penjelasan ulama bahwa Al-Qurtubi ini adalah bermadzhab Maliki, atau setidaknya bisa dijadikan sebagai representasi dari mazhab Malikiyah. Saat beliau Imam Al-Qurtubi menafsirkan Al-Baqarah ayat 270, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Kemudian beliau menjelaskan bahwa wan nadru, adapun nadar,
itu haqiqatul ibarati, hakikat suatu redaksi atau ungkapan anhu dari nazar, yaitu antaqula, misalnya dengan mengucapkan, gitu. Ini saya potong redaksinya terlalu panjang. Idza iltazama fi'alahu yang zuru wa yungziru, yakni bisa dibaca yang zuru yang ziru. Jadi sebenarnya sesuatu yang dinadari atau diucapkan itu sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang wajib. Namun kemudian si nazir yang disampaikan Ustaz Muji tadi, aujabahu al-mukallafu ala nafsihi. Jadi mewajibkan dirinya. Nah, kaitannya dengan syarat nazar dan lebih spesifik kaitannya juga dengan pertanyaan apakah nazar harus diucapkan. Tadi versi mazhab Syafi'i sebagaimana disampaikan Ustaz Muji memang mensyaratkan harus diucapkan. Nah, sebagaimana juga dalam Malikiyah setidaknya versi Imam Al-Qurtubi berdasar dari penafsiran Al-Baqarah 270 adalah merupakan haqiqatul ibarati anhu. Jadi harus diibaratkan, harus diredaksikan, harus diucapkan. Ini saya pikir hanya memperkuat, tapi kurang tahu kalau dari mazhab Hanafiyah dan Hanabilah saya belum menemukan redaksi tersebut. Wallahu a'lam. Kalau talafuz itu apa dipersaksikan, apa cukup dengan dirinya sendiri? Kalau di sini ya memang kata-kata dari fa innallaha ya'lamu itu mengisyaratkan makna bahwa kalaupun tidak disaksikan, yakni tidak ada semacam dokumentasi begitu ya, baik tertulis ataupun dari kesaksian orang, itu sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat lain disebutkan wa kafa billahi syahida. Jadi misalnya saya nanti kalau lulus dari S3 saya akan mentraktir 10 orang misalnya begitu. Ya. Itu diucapkan dalam bentuk ucapan gini, apa harus ada apa diperdengarkan maksud saya? Ya, memang kalau diucapkan, kata-kata diucapkan berarti harus didengar. Tapi kalau seperti pertanyaan Ustaz Wijayanto, apakah harus ada saksi, sependek yang saya pahami dari ayat ini itu tidak harus disaksikan oleh orang, tetapi bahwa penutup ayat fa innallaha ya'lamu itu memberikan peringatan bahwa hai orang yang bernazar, meskipun Anda tidak punya saksi atau bukti tertulis ataupun secara lisan oleh orang lain, tapi ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui. Artinya itu bisa alias masuk kategori nazar. Ya. Wallahu a'lam. Ya, sebetulnya pembahasannya nanti agak detail lagi karena nazar ada yang bersyarat, yang tidak bersyarat. Misalnya kalau saya lulus tapi ternyata tidak lulus di tahun ini, saya kalau lulus tahun ini tapi nggak lulus tahun ini, dan juga mungkin dilihat dari segi nas-nas yang lain, supaya nanti agak lengkap walaupun pertanyaannya tidak sampai di sana, karena bentuk nazar juga misalnya itu melanggar syariat tentu nggak boleh, karena banyak sekali di dalam tradisi Jawa ada satu nazar itu mengemis misalnya itu. Jadi kalau saya nanti ini saya akan minta keliling kampung itu, atau jalan merangkak dari sini ke sana itu, minta keterangan dari Pak Ustadz kaitannya dengan itu. Tapi kita perjelas dulu kaitannya dengan nazar. Tadi sudah ada 3 syarat, sudah sampaikan Ustadz Muji. Yang kedua memang harus ditalafuz, diucapkan, dan masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab kaitannya dengan nanti apa bisa dicicil dan apa bedanya dengan janji. Tetapi kita perdetail dulu kepada nazar itu. Ustaz Parman, lebih ke menegaskan ya. Tadi dari Ustaz Muji, Ustaz Tahir kan masih ya tamiru ihtimalan ya. Belum ada kaul yang menegaskan bahwa harus talafut. Kalau yang menegaskan harus talafut itu ada beberapa maktok. Ini saya bacakan 2 saja. Yang pertama dari kitab Al-Insaf juz 11 halaman 118. Ya. Di sana mu'alif mengatakan secara tegas itu wala yasihu, wala yasihu, dan tidak sah an-nadharu apa nadhar illa kecuali bil qauli, dengan ucapan, dengan talafut. Ya, tidak harus dipersaksikan tapi
talafut, karena nadarnya pada Allah. Tapi harus dengan talafut. Fa innawa, apabila sekedar berniat sopo nadirhu padanya nadar min ghairi qaulin, tanpa diucapkan, lam yasih, maka tidak sah apa nadar bila niza, tanpa adanya perselisihan di antara madhab. Demikian juga di dalam Majmu' Imam Nawawi juz 8 halaman 435. Di sana beliau menulis, wahal, dan apakah yasihu sah an-nadaru apa nadar bin niyati, dengan sekedar niat min ghairi qaulin, tanpa disertai ucapan. Maka beliau menegaskan as-sahihu, adapun yang sah bittifaqi al-ashabi, sesuai kesepakatan para ulama Syafi'iyah, annahu bahwa nadar la yasihu, itu tidak sah illa bil qauli, kecuali dengan diucapkan dengan talafut, wala tanfa'u, dan tidak bermanfaat an-niyatu apa sekedar berniat, dan tidak cukup an-niyatu apa niat wahdaha semata-mata. Langsung ditegaskan begitu. Mudah-mudahan dari segi syarat nadarnya sudah, cuman kita perdetail sebelum kita harus ini ditunaikan, boleh dicicil atau harus spontan. Bentuk nadar dulu, kan? Walaupun tidak ada di pertanyaan sini. Kapan nadar itu wajib dan kapan nadar itu tidak boleh dilakukan? Artinya bentuk nadar yang seperti apa? Karena ada nadar yang bersyarat dan tidak bersyarat, ada nadar yang syar'i atau bahkan tidak syar'i sama sekali. Silahkan ada yang nanggapin. Ya. Sebentar, saya menanggapi Ustaz. Berarti baik. Itu Pak Parman, kalau tidak diucapkan berarti menjadi tidak wajib begitu, hanya di misalnya di batin gitu. Ya, tidak dihitung nadar. Dihitung azam. Oh iya. Artinya kalau azam kan tidak ada konsekuensi secara hukum, kafaroh tidak ada kafaroh. Ya. Berazam itu hanya sebuah niat, tekad, ya. Ya, dan kita mengandai-andai Ustaz, ya, kan mungkin juga terjadi misalnya orang yang terlahir atau sebab apa gitu dia tidak bisa ngomong, tidak bisa berucap. Nah, ini bagaimana cara dia bernadar? Apakah cukup menulis ataukah dalam hati cukup, atau bagaimana kalau misalnya ada kasus seperti itu? Nah, gimana para yang pertama Pak Wijayanto tadi ya, nadar yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Kalau nadar bermaksiat jelas tidak boleh dilakukan. Kalau di kitab Fathul Qorib nih contohnya, in qataltu fulanan falillahi alayya kada wa kada. Kalau aku bisa membunuh si fulan, maka saya akan bersedekah kepada sekian dan sekian. Seperti itu enggak boleh dilakukan. Terus ada jenis nadar yang bentuknya wajib tapi wajib ain. Gitu misalnya. Kalau saya tadi lulus S3, saya akan melakukan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu kan sudah menjadi kewajiban ain bagi dia. Maka yang seperti itu la yasihu, nggak sah bernadar dengan ketaatan yang model yang sudah diwajibkan atas dirinya. Ya, mau dinadarkan dan tidak dinadarkan memang itu suatu wajib. Ya, seperti itu. Ya. Baik, silakan. Menambahkan sedikit Ustaz, yang saya ingat dalam kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatu Al-Muqtasid karya Al-Imam Ibnu Rushd Al-Hafidh terkait nadar sesuatu yang haram. Jadi orang bernadar misalnya kayak bunuh orang atau mukul orang atau apapun itu. Nah, dalam hal ini memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah apakah dia membayar kafarat atau tidak. Tapi kalau digagalkan wajib. Nggak boleh dilaksanakan nadar-nadar yang sifatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada kafaratnya? Karena memang dalam syarat kita ketika orang bernadar tidak melaksanakannya, entah sebab tidak mampu atau yang lain, maka dia diwajibkan untuk membayar kafarat, yaitu berupa puasa 3 hari berturut-turut, atau ngasih makan fakir miskin sebanyak 10, ataupun ngasih baju kepada mereka sebanyak itu juga. Itu dalam surat Al-Maidah.
Nanti ada orang yang melanggar kafarat, orang melanggar sumpah. Itu ayat 39. Nanti boleh kita bacakan ayatnya. Ya. Masya Allah. Ya. Mungkin tadi Ustadz Muji perlu diperjelas lagi ya masalah bahwa kalau dia ada nazar yang tidak boleh atau haram dilaksanakan, ada yang wajib, ada yang ya memang sudah menjadi kelumrahan tadi. Tapi pertanyaan berikutnya adalah ketika seseorang bernazar terhadap sesuatu yang haram lalu tidak boleh dilaksanakan, berarti konsekuensinya apa Ustadz Muji? Kafarah begitu ya? Enggak saya temukan. Kalau yang mubah saya temukan referensinya. Jadi kalau yang mubah ya. Kalau yang bernazar terhadap sesuatu yang haram lalu tidak dilaksanakan, itu kan perlu dijelaskan konsekuensinya apa, itu satu. Yang kedua masalah dari Ustadz Hakim tadi ya. Ini juga tadi Al-Jami' li Ahkamil Quran Tafsir Al-Qurtubi jilid 13 halaman 440 saat menafsirkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Wa qalat firqatun, jadi sekelompok ulama berpendapat bahwa makna quli, jadi secara harfiah kan quli itu ucapkanlah gitu ya. Itu sebenarnya bisa bil isyarati la bil kalam. Nah, jadi dari redaksi ini meskipun ya memang ini firqah di sini tidak dijelaskan ulama secara spesifik itu siapa. Tapi setidaknya ya daripada kita istilahnya ngawur dari pendapatnya sendiri kan lebih menyandarkan kepada pendapat ulama, setidaknya ada sumbernya begitu. Jadi kesimpulannya bahwa memang kalau tadi nampaknya hampir bisa dipastikan bahwa memang ulama sepakat untuk mensyaratkan nazar itu harus diucapkan, tetapi dalam kondisi tertentu tadi kayak cacat atau misalnya ada bisu lah ibaratnya seperti itu, tidak bisa berbicara. Saya pikir juga bisa bil isyarah. Dalilnya adalah bahwa seperti dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa makna faquli itu bisa bil isyarah la bil kalam. Jadi cukup bisa dengan isyarah. Ini sebenarnya juga merujuk kepada tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz ya, karya Ibnu Athiyah. Jadi bisa disebut pendapat Ibnu Athiyah yang kemudian dinukil oleh Al-Qurtubi tanpa dikomentari. Itu biasanya memang ya kalau kita pakai kaidah as-sukutu ya dulu ala ridho, diam itu tanda setuju ya boleh. Tapi yang ingin saya tegaskan bahwa nampaknya dari sini sementara yang dapat saya jawab bahwa tidak harus diucapkan secara redaksional, bisa dengan isyarah. Tapi tetap nampaknya dari dalil, apalagi dari ibarah Ustaz Farman tadi sudah sangat jelas dan lugas ya, dan sulit untuk saya membantah apa kira-kira yang ya ini kan hanya tadi ya firqah, sebab memang kalau dari kata qala yaqulu itu memang makna dasarnya itu mengucapkan secara talafuz ya mungkin maksudnya untuk menjembatani kasus-kasus yang tadi ya mungkin Masya Allah saya dulu ya memperjelas nazar-nazar yang haram tadi. Ini di kitab Qutul Habib Syarah Takrib, apa namanya, dari fikih Syafi'i lagi. Beliau menjelaskan summa kemudian soroha menjelaskan al-musannif sapa musannif fi mafhumi ala mubahin, syarat nadar yang ala mubahin ya, atas perbuatan yang minimalnya mubah. Fi qaulihi, di dalam perkataannya musannif, wala nadaro ya, dan tidaklah ada apa nadar atau tidaklah boleh apa nadar yang akidu itu dianggap fi fi'li maksiatin dilakukan ya, yang akidu itu dilakukan fi fi'li maksiatin, di dalam mengerjakan maksiat. La yang akidu tidak boleh dilaksanakan apa nadruha nadarnya ya. Ka'an kola, seperti berkata seorang yang bernadar, lillahi alayya an usribal khamro, tidak boleh, saya akan nadar besok mau minum khamr, tidak boleh. Nah kemudian akibatnya bagaimana ya, atau membunuh orang atau yang lain, akibatnya bagaimana? Wa idza khalafa, apabila melanggar an-nadaru apa nazar al-mubah pada perkara yang mubah, lazima maka wajib padanya nadir ya, kafarotun apa kafarotu yaminin apa kafaroh yamin
tegas di sini, ya. Nadar yang haram tidak boleh dilakukan. Sebagai hukumannya apa? Sebagai hukumannya dia harus dihukum dengan kafarah yamin. Ya, itu haram atau mubah itu? Haram atau mubah? Yang mubah. Yang dibaca tadi mubahin. Kholafa. Ya, kholafa jenis nadar itu kan beda-beda tadi. Nadar iya. Ada pokoknya nadar sing haram itu nggak boleh dilakukan. Jelas. Sebagai hukumannya apa? Kafarat yamin sudah. Ya. Maktoknya. Maktoknya. Nek ala tarki mubahin, meninggalkan yang mubah. Itu di situ ada. Saya membahas nadar yang haram. Tadi kan dipertanyakan, nek haram ya, apakah harus khawatirnya atau tidak? Saya jawab. Ya. Mungkin maksudnya kadung bernadar, tapi nadarnya itu sesuatu haram. Yang haram. Nah. Maka ada kafarahnya. Tadi kan sini bertanya gitu loh. Karena nadarnya haram ya. Saya bacakan dalam surat Al-Maidah ayat 89 tentang kafarah orang yang melanggar sumpah. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Beberapa keterangan diantaranya tidak sengaja itu kaitannya keterpaksaan. Memangnya misalnya saya bersumpah akan melayani kamu kalau aku sudah dibebaskan. Itu misalnya padahal itu sedang diancam mau dibunuh. Dibunuh kalau nggak melayani. Bersumpah saya akan melayani kamu kalau pokoknya ini yang mau diperkosa, kalau nggak diperkosa dibunuh. Ya udah saya layani. Tapi saya mandi dulu, ternyata mandinya di Kapolres, gitu, di Mabes Polri, di Mabes Polri terus ke sana, maka itu, mohon maaf, saya ulang. Jadi saya ulang, ini saya bacakan kafaroh bagi orang yang melanggar sumpah. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja. Salah satunya adalah kalau itu dalam keterpaksaan. Misalnya orang mau diperkosa. Kalau nggak mau melayani akan dibunuh, maka boleh orang itu bersumpah, tapi sumpah itu tidak ada. Demikian juga Khabbab al-Arad itu di dalam satu riwayat pernah bersumpah pernah mengucapkan seolah-olah dia kembali kepada kekafiran, padahal ucapan itu hanya karena menghindari kematian. Tapi kita tidak bahas itu, tetap dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang disengaja. Maka kafarohnya, denda pelanggaran sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu makanan yang kamu berikan kepada keluargamu. Jadi yang biasa kita makan, atau memberi pakaian, atau memerdekakan seorang hamba saya. Barang siapa tidak mampu melakukan yang tiga-tiganya tadi, maka kafarohnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafaroh sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan janganlah sumpahmu, jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum Allah kepada kamu agar kamu bersyukur kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih ada beberapa poin penting kaitannya apa bedanya dengan sekedar janji atau sekedar niat. Nah, nanti akan kita bahas kepada term berikutnya.